Halo Sobat Pelajar, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Lucia Claudiana Tato dengan NIM 2314340006. Saya merupakan salah satu mahasiswa di mata kuliah pengembangan model-model IT. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman sebuah website yang sudah saya muatkan game edukasi berbasis Wordwall. Jadi, game edukasi ini saya rancang di website berupa Google Site. Jadi untuk tampilannya di Google Site itu yang pertama ada beranda. Jadi beranda itu ada keterangan nama gamenya dan juga di sini saya menuliskan terkait pendekatan pembelajaran seperti simulasi digital, itu dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, mendalam, dan bermakna. Jadi, jika kita dalam pembelajaran menggunakan pendekatan yang lebih interaktif, yang aktif, itu membuat siswa merasa tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di sini juga saya memuatkan materi tentang sistem organ. Jadi kita bisa langsung klik di keterangan sistem organ. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit materi tentang sistem organ. Jadi tubuh manusia merupakan satu kesatuan yang tersusun atas berbagai sistem organ. Setiap sistem organ terdiri atas beberapa organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, kerjasama antara sistem organ inilah yang membuat tubuh manusia dapat bertahan hidup, tumbuh, dan beraktivitas dengan normal. Beberapa sistem organ utama pada manusia antara lain yang pertama ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi dan energi yang dibutuhkan tubuh. Organ penyusunnya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Yang kedua ada sistem pernafasan, yaitu berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Organ penyusun meliputi hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh serta mengangkut sisa metabolisme. Untuk organ utamanya adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang keempat ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini bertugas membuang zat sisa metabolisme agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Untuk organ penyusunnya yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang kelima ada sistem saraf. Jadi sistem saraf berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh serta merespon rangsangan dari lingkungan. Organ utamanya adalah otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Jadi ya teman-teman, untuk memulai atau ketika teman-teman mau bermain game, sebelumnya teman-teman harus memahami materi sistem organ. Jadi teman-teman bisa langsung membaca lebih dalam untuk penjelasan materinya di sini. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan sistem organ. Jadi teman-teman langsung klik saja di pengenalan organ tubuh manusia. Nah, untuk pengenalan organ tubuh manusia di sini untuk memudahkan teman-teman sudah saya cantumkan ada gambar dan juga nama organnya dan juga fungsinya. Yang pertama ada otak. Jadi teman-teman bisa melihat gambar otak kita itu seperti ini dengan fungsinya yaitu mengontrol aktivitas tubuh dan menyimpan informasi. Yang kedua ada lambung. Jadi lambung akan mengolah makanan dan menghasilkan energi. Yang ketiga ada hati. Jadi fungsi hati itu menyimpan dan mendetoksifikasi zat berbahaya. Selanjutnya ada jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada paru-paru, itu mengambil oksigen dari udara. Ada ginjal, menyaring darah dan membuang zat sisa. Yang terakhir ada usus. Jadi gambar usus kita seperti ini ya teman-teman, dengan fungsi mencerna makanan lebih lanjut dan menyerap nutrisi ke dalam tubuh. Jadi untuk
memudah pemahaman teman-teman bisa mencocokkan mana sih gambar dan juga fungsinya yang paling tepat. Jadi bisa langsung mengenali nama-nama organnya melalui gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja sistem organ. Nah, di sini teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut mengenai mekanismenya, teman-teman bisa langsung klik di keterangan mekanisme dan langsung ada tampilan video YouTube yang menjelaskan tentang mekanisme sistem organ. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa langsung menonton di YouTube ini. Untuk para lainnya ada di Sikap Sains. Lambung yaitu organ yang dimana posisinya di bagian kiri atas perut di bawah diafragma. Fungsi utamanya yaitu mengolah makanan dengan asam dan enzim, lalu memecah protein jadi bentuk lebih kecil. Gangguan umum dari lambung yaitu biasanya mah, tunggang lambung, gastritis, infeksi bakteri H. pylori. Cara menjaga kesehatan lambung yaitu hindari makanan berlebihan dan jangan stres berlebihan, dan batasi kopi atau makanan-makanan yang pedas. Usus halus. Usus halus ini letaknya ada di tengah-tengah rongga perut. Panjangnya bisa mencapai 6 meter. Fungsi utamanya usus halus yaitu menyerap nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Fakta menariknya yaitu sekitar 90% penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Gangguan usus halus yaitu infeksi usus, malabsorpsi, luka usus, dan penyakit Crohn. Cara menjaga kesehatan usus kalian yaitu konsumsi serat, probiotik, minum cukup air, dan hindari antibiotik berlebihan. Usus besar. Usus besar yaitu posisinya mengelilingi usus halus di bagian bawah dan samping perut. Fungsi utamanya yaitu menyerap air, membentuk feses, dan membuang sisa makanan. Fakta menariknya yaitu ada sekitar 100 triliun bakteri di usus besar yang membantu pencernaan dan imun tubuh. Gangguan umumnya yaitu biasanya sembelit, diare, kolitis, bahkan kanker kolon. Cara menjaga kesehatannya yaitu banyak konsumsi serat, air putih, dan olahraga secara teratur. Rektum dan anus. Rektum dan anus itu letaknya di bagian paling akhir dari sistem pencernaan, di dasar panggul. Fungsi utamanya yaitu menyimpan dan mengeluarkan feses. Fakta menariknya yaitu rektum punya sensor yang bisa membedakan gas, cairan, dan padatan. Gangguan umumnya yaitu biasanya wasir, fisura anus, prolaps rektum. Cara menjaga kesehatannya ini yaitu jangan duduk terlalu lama, konsumsi cukup serat, dan hindari mengejar berlebihan. Hati yaitu letaknya di sisi kanan atas perut, tepatnya di bawah teman-teman diafragma. Fungsi utamanya yaitu Oke teman-teman, jadi secara singkat itulah mekanisme kerja sistem organ. Nah, teman-teman perlu juga untuk menonton video-video edukasi seperti yang menjelaskan mekanisme kerja sistem organ, karena melalui video teman-teman mungkin akan lebih memahami secara detail melalui video tersebut, di mana ada animasi yang lebih rinci menjelaskan terkait mekanisme ini. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami apa itu sistem organ, pengenalan dan juga mekanismenya, teman-teman bisa langsung ke keterangan game kotak misteri. Nah, di sini sudah saya cantumkan game kotak misteri, atau kalau teman-teman pernah mendengar sebuah platform board wall, itu ada desain khusus namanya mystery box. Jadi mystery box itu masih beberapa pertanyaan yang harus kita buka boxnya untuk mendapatkan pertanyaan. Nah, kenapa saya memilih untuk materi sistem organ ini perlu dikombinasikan dengan game kotak misteri itu karena mungkin teman-teman itu banyak menerima penjelasan melalui metode ceramah. Jadi mungkin untuk lebih memudahkan teman-teman atau mungkin tidak bosan, jadi kita padukan dengan game pembelajaran seperti ini. Nah, untuk game kotak misteri sendiri di sini sudah saya cantumkan. Yang pertama ada petunjuk permainan. Jadi untuk petunjuknya, yang pertama, melalui permainan kotak misteri ini, teman-teman akan belajar mengenal sistem organ manusia dengan cara yang seru dan menantang.
Jadi setiap kotak menyembunyikan pertanyaan atau gambar misteri yang harus dipecahkan untuk mendapatkan poin. Untuk cara bermain yang pertama, jadi di sini teman-teman terdapat beberapa kotak misteri yang sudah didesain di Wordwall. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sudah membuat atau mendesainnya di platform Wordwall. Selanjutnya, klik satu kotak untuk membuka pertanyaan di dalamnya. Jadi ketika teman-teman memilih klik secara berurutan maupun secara random, itu akan muncul beberapa pertanyaan. Yang ketiga, setiap kotak berisi jenis pertanyaan yang berbeda, seperti menjelaskan pengertian atau konsep sistem organ manusia, menebak nama organ dari gambar yang muncul, menentukan fungsi organ tubuh tertentu, atau menjelaskan mekanisme kerja sistem organ seperti pernapasan, pencernaan, atau peredaran darah. Nah, ini untuk isi pertanyaan itu sebenarnya tidak jauh dari yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, materinya di sesi sebelumnya. Selanjutnya untuk aturannya, jadi pilih jawaban yang teman-teman anggap benar untuk mendapatkan poin dan lanjut ke kotak berikutnya. Untuk aturan bermain, yang pertama, siswa dapat bermain secara individu atau berkelompok kecil, jadi teman-teman bisa terdiri dari 2-4 orang untuk waktu bermain sekitar 15-20 menit. Yang ketiga, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin tertinggi di akhir permainan. Harapannya teman-teman bisa baca soal dengan teliti dan menggunakan pengetahuan tentang sistem organ manusia untuk menjawab dengan benar. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya tampilkan di sini ada link dan juga ada barcode-nya. Jadi kalau teman-teman ingin langsung menggunakan linknya, silakan langsung diklik saja. Kalau mau scan, boleh scan di sini. Oke, sekarang kita mencoba bermain gamenya. Jadi langsung klik saja. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memilih teman bisa langsung saja memilih star. Oke, di sini ada 10 tampilannya, ada 10 soal ya teman-teman. Jadi untuk waktunya 30 detik. Bisa langsung bisa langsung klik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana mekanisme sistem pernafasan pada manusia? Jadi teman-teman bisa mengingat lagi penjelasan di sesi sebelumnya dan bisa langsung menjawab dengan klik opsi yang menurut teman-teman paling benar. Next, ini opsional ya teman-teman, mau berurutan atau mau random juga tidak apa-apa. Oke, organ yang membantu memecahkan makanan secara mekanik adalah lanjut pertanyaan berikutnya. Organ yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan adalah Oke, selanjutnya untuk pertanyaan organ apakah yang ditunjukkan pada gambar ini? Yang ditunjukkan adalah jantung. Selanjutnya untuk soal nomor 5.
apa yang dimaksud dengan sistem organ manusia? Jadi, teman-teman bisa langsung menjawab. Nomor 6. Apa peran utama otak dalam sistem saraf manusia? Nomor 7. Apa fungsi utama paru-paru dalam tubuh manusia? 8. Bagaimana mekanisme sistem peredaran darah manusia? Teman-teman langsung klik saja. Apa fungsi lambung? Yaitu mengolah makanan. Oke teman-teman, jadi di sini itu sudah selesai ya. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan gamenya, itu akan muncul tampilan seperti ini, ada skor dan juga time. Jadi untuk skornya 10/10 dengan waktu 2 menit 32 detik. Oke. Jadi nanti muncul ya teman-teman peringkatnya setelah teman-teman selesai menyelesaikan kuisnya. Kita kembali ke websitenya ya, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa materi sistem organ ini bisa dibilang sebuah materi yang abstrak ya, jadi mungkin kesulitan untuk menebak atau memahami fungsi dan keterkaitannya. Jadi harapannya melalui game ini teman-teman lebih memahami. Nah, melalui pengembangan media ini diharapkan teman-teman dapat belajar dengan cara yang lebih aktif dan berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Permainan Mystery Box ini memadukan unsur tantangan dan juga hiburan sehingga memotivasi semangat belajar dan juga rasa ingin tahu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba gamenya. Dan semoga media pembelajaran ini dapat berguna bagi teman-teman.